Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Minggu lalu kalian ketemu dengan Pak Zen membahas belajar bersama praktikum akuntansi, lembaga atau instansi pemerintah. Hari ini pertemuan kedua kita membahas melanjutkan praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Yaitu kita melanjutkan minggu lalu yaitu KD 3.1 dan 4.1. Pengetahuan KD 3.1 memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dan untuk keterampilan KD 4.1 mengidentifikasi pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dari minggu lalu kita mempelajari dasar-dasarnya bahwa kita bisa membuat peta konsep, yaitu konsep dasar akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi akuntansi pemerintah daerah, mempelajari pengertian akuntansi, karakteristik akuntansi pemerintah daerah, tujuan akuntansi pemerintah daerah, asas akuntansi keuangan pemerintah daerah, dasar hukum sistem akuntansi pemerintah daerah, syarat akuntansi pemerintah daerah, syarat akuntansi pemerintah, jenis transaksi dalam akuntansi keuangan daerah. Terus untuk pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan dalam akuntansi pemerintah mempelajari satu sistem pembukuan tunggal sendiri, yaitu sistem pembukuan tunggal. Kedua yaitu sistem pembukuan berpasangan, siklus akuntansi pemerintah. Sekali lagi mempelajari sistem pembukuan tunggal, sistem pembukuan berpasangan, siklus akuntansi pemerintah. Nah, minggu lalu kita mempelajari pengertian akuntansi. Sekarang kita lebih fokus ke pengertian akuntansi pemerintah. Banyak berbeda-beda pendapat untuk mengartikan pengertian akuntansi pemerintah. Untuk pertama kita bahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang standar akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Menurut Refrison Baswir, akuntansi pemerintah merupakan suatu bidang akuntansi yang berhubungan dengan lembaga pemerintahan seperti instansi pemerintah pusat dan daerah. Lembaga pemerintah ini memiliki ukuran yang besar, namun dalam perusahaan lembaga pemerintah ini berukuran mikro. Itu menurut Refrison Baswir. Sekarang menurut Abdul Halim. Menurut Abdul Halim, akuntansi pemerintah merupakan suatu bentuk kegiatan jasa dengan tujuan untuk memberikan informasi akuntansi yang sifatnya kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan. Itu menurut Abdul Halim. Sekarang menurut Baswir.
Ya sudah ya tadi menurut Bakhtiar Arif. Sekarang menurut Bakhtiar Arif. Menurut Bakhtiar Arif, akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk memberikan informasi keuangan pemerintahan menurut proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisarian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta melakukan penafsiran berdasarkan informasi keuangan tersebut. Itu menurut Bakhtiar Arif. Sekarang menurut Robert J. Freeman bahwa akuntansi pemerintah adalah bagian bidang akuntansi yang melengkapi disiplin ilmu akuntansi sebagai suatu keutuhan dan memisahkan berbagai karakteristik dengan akuntansi bisnis. Itu menurut beberapa tokoh pengertian akuntansi pemerintah. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa tokoh di atas, akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang berfungsi memberikan informasi akuntansi kepada lembaga pemerintah yang terkait, baik lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud dengan akuntansi pemerintah daerah adalah suatu proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan yang terjadi di dalam suatu entitas pemerintah daerah seperti provinsi, kota, kabupaten, maupun pemerintah desa yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat keputusan ekonomi. Nah, itu tadi kesimpulan dari berbagai para tokoh di atas ini pengertian akuntansi pemerintah. Ya, minggu lalu kita pelajari sektor publik, sekarang menurut info yaitu organisasinya, organisasi sektor publik. Ini sumbernya ini ya, yaitu https Akademia Edu dan seterusnya. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Pada dasarnya organisasi sektor publik bertanggung jawab penuh kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan berasal dari masyarakat atau public funds. Cakupan organisasi publik di setiap negara tidak sama. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan di mana pemerintah mempunyai saham, atau BUMN dan BUMD. Organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan. Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial. Yang non-profit orientednya bukan hanya organisasi pemerintahan, namun organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dalam hukum. Itu tadi tentang organisasi sektor publik. Sekarang kita membahas
Karakteristik akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis atau perusahaan. Beberapa karakteristik akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak berorientasi laba, yaitu tidak berorientasi laba. Lembaga pemerintah seperti kementerian biasanya tidak mencatat laba atau profit negara karena pendapatan secara keseluruhan didapat dari pemasukan negara yang bersifat memaksa berupa pajak atau pendapatan lain yang tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan dalam akuntansi pemerintah tidak terdiri dari laporan laba atau income statement dan perlakuan sesuai hakikat akuntansi yang terkait dengan hal itu. Yang kedua, kepemilikan pemerintah bersifat kolektif sesuai konstituen, yaitu itu kepemilikan pemerintah bersifat kolektif sesuai konstituen, itu atau konstitusi. Kepemilikan seperti jenis modal dalam akuntansi oleh pemerintah tidak bisa direalisasikan dalam bentuk kepemilikan modal yang dapat dialihkan kepada siapapun apabila ada konstituen atau warga negara sewaktu-waktu tidak puas terhadap kinerja pemerintah, maka hak kepemilikan negara tidak bisa diserahkan begitu saja. Yang ketiga, kontribusi keuangan tidak terkait secara langsung dengan pelayan jasa pemerintah. Yang keempat, keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh perwakilan di negara-negara penganut demokrasi. Yang kelima, keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka. Keenam, dimungkinkan adanya pemakaian lebih dari satu jenis dana. Yang ketujuh, akuntansi pemerintah bersifat kaku. Sekarang kita mempelajari yang ada pertanyaan. Ini untuk keputusan wajib dibuat secara terbuka. Oke. Sebentar. Ini maksudnya yang keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka. Ini maksudnya pencatatan akuntansi pemerintah dan laporan-laporan lainnya berhubungan dengan pelaksanaan keputusan harus bersifat terbuka sehingga bisa melihat dan memeriksa keuangan pemerintah untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, kenapa keputusan kebijakan wajib dibuat secara terbuka? Karena untuk menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Next. Tujuan akuntansi pemerintah. Tujuan akuntansi pemerintah intinya ada 3, yaitu akuntabilitas. Nah, maksudnya apa Pak akuntabilitas? Yaitu pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semua bentuk pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan menurut amanat konstitusi. Yang kedua, manajerial. Maksudnya apa Pak? Manajerial akuntansi pemerintah membuat pemerintah dapat melakukan perencanaan berupa penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau disebut APBN, atau anggaran pendapatan belanja daerah, atau disebut APBD,
dan strategi pembangunan lainnya. Selain itu, akuntansi pemerintah berguna untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian suatu kegiatan dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Yang ketiga, pengawasan. Akuntansi pemerintah bertujuan untuk melakukan pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Itu maksudnya pengawasan tadi. Akuntansi pemerintah bertujuan untuk melakukan pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Asas akuntansi keuangan pemerintah daerah. Sama halnya pada akuntansi umum, akuntansi pemerintah khususnya akuntansi pemerintah daerah juga memiliki beberapa asas khusus, yaitu asas bruto, dana umum, dasar kas, dan yang terakhir asas universalitas. Maksudnya apa? Asas bruto itu kita jelaskan bahwa pada asas bruto tidak terdapat kompensasi asas penerimaan dan pengeluaran. Sebagai contohnya pendapatan daerah memperoleh pendapatan dan untuk mendapatkannya dibutuhkan belanja. Oleh karena itu, pelaporannya harus berdasarkan gross income. Gross income yaitu pendapatan yang diperoleh, yaitu sekali lagi gross income yaitu pendapatan yang dilaporkan sebesar nilai pendapatan yang diperoleh dan dibukukan pada pos belanja sebesar jumlah belanja yang dikeluarkan. Dana umum. Dana umum maksudnya yaitu suatu bentuk entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran anggaran termasuk aset, utang, dan ekuitas dananya. Dana umum ini dituangkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Adapun dana yang dikeluarkan ini digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan dipertanggungjawabkan secara khusus. Yang ketiga yaitu dana kas, yaitu dasar kas ya, minta maaf ya, ini dasar kas dana. Dasar kas. Dasar kas merupakan suatu bentuk pendapatan yang diakui ketika pembukuan pada kas umum daerah dan belanja diakui ketika dikeluarkan dari kas umum daerah. Asas universalitas. Maksudnya pada asas ini semua bentuk pengeluaran harus berada dalam anggaran yang telah disusun sebelumnya. Menurut asas universalitas ini, anggaran belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membebani APBD. Dasar hukum sistem akuntansi pemerintah. Berikut merupakan dasar hukum sistem akuntansi pemerintah. Itu dasarnya untuk sistem akuntansi pemerintah daerah sangat banyak, nanti bisa dibaca, nanti saya share di Google Classroom-nya. Yaitu pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ini banyak bisa dibaca sendiri. Ya. Ini sampai yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan 238 tahun 2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintah sampai Kementerian Keuangan.
Syarat akuntansi pemerintah. Syarat akuntansi pemerintah. Pada akuntansi pemerintah terdapat beberapa syarat yang dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan karakteristiknya. Berikut merupakan akuntansi pemerintah menurut Manual Governmental Accounting yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ini adalah syarat akuntansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Jadi ini syarat akuntansi pemerintah yang dikeluarkan PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu pertama, A. Memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan lainnya. Yang kedua, yang B, dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Yang C, perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan. Yang D, memudahkan dalam pemeriksaan. Yang E, sistem akuntansi harus terus dikembangkan. F, perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Yang G, sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Jenis-jenis transaksi pemerintah. Jenis-jenis transaksi pemerintah ini sudah dibahas di part 1 ya, hampir sama. Jadi tidak usah kita ulang-ulang lagi. Untuk penjelasannya, untuk jenis-jenis baik pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, ekuitas dana daerah, transaksi kas bisa dilihat di part sebelumnya atau pertemuan sebelumnya di YouTube-nya. Pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan tunggal disebut single entry. Pada sistem ini ya, pada sistem pembukuan tunggal, pencatatan transaksi hanya dilakukan dalam satu kali saja. Jenis transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan. Adapun transaksi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dimasukkan ke dalam sisi pengeluaran. Sistem pembukuan tunggal ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang A, kelebihan pembukuan tunggal. Kelebihannya apa? Kelebihannya sistem pembukuan tunggal yaitu prosesnya yang sederhana sehingga mudah dipahami. Yang B, kelemahan pembukuan tunggal yaitu kelemahan sistem pembukuan tunggal yaitu sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan. Selain itu, sistem pembukuan tunggal ini tidak mudah dalam pengontrolan keuangan. Pada pemerintah daerah, pencatatan pembukuan tunggal ini dipraktekkan dalam buku kas atau BKU, disebut BKU. Berikan contoh pencatatan berikut. Contoh pencatatan pembukuan tunggal, contohnya seperti ini ya berikut. Yaitu contohnya, diketahui pada tanggal 7 Agustus 2018 terjadi transaksi pemerintah daerah X berupa pembelian laptop sebanyak 10 unit dengan harga total 70 juta. Pembelian tersebut akan dilakukan secara tunai. Saldo awal kas sebesar 100 juta. Apabila pemerintah daerah menggunakan sistem pembukuan tunggal akan dicatat sebagai berikut. Yaitu disebut pembukuan tunggal itu buku kas umum atau BKU. Yaitu contohnya seperti ini. Itu saldo awal kas, masuk pengeluaran, terus ini ya berpasangan 100 saldo ya. Maaf ini. Nah, keterangan pemasukan pengeluaran saldo. Saldo awalnya awal kas itu 100 juta.
Terus tanggal 7 pembelian laptop, pengeluaran 70 juta. Jadi saldo 100 juta dikurangi 70 juta tinggal 30 juta. Nah, untuk minggu depan kita membahas sistem pembukuan berpasangan. Adik-adik, kita mulai belajar. Setelah itu kita mulai belajar menghitung, yaitu hari ini kita belajar tentang materi hari ini cukup ya, karena kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk sistem pembukuan berpasangan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa di kolom komentar bawahnya berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.